Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba menganalisa beberapa saham yang saat ini berada di sekitar daerah supportnya. Apakah ada potensi untuk rebound pada minggu terakhir tahun 2022 atau malah melanjutkan penurunan? Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham ICBP. Saham ICBP hari Jumat kemarin turun hampir 1% ke harga 10.025. Bisa kita lihat di grafik, satu minggu terakhir ini ICBP memang terlihat mulai melemah. Sebelumnya mencoba untuk naik menuju harga 10.500, ICBP masih gagal. Dan satu minggu ini terlihat mulai turun dan saat ini dekat dengan support psikologisnya di harga 10.000. Dan di bawahnya masih ada support di EMA50 di harga 9.850. Dan walaupun satu minggu terakhir terlihat mulai melemah, cara tren ICBP untuk tren jangka menengah masih oke trennya. Karena masih bergerak uptrend dan masih berada di atas garis EMA50 150. Dan garis MACD jika kita perhatikan saat ini memang mulai bergerak turun. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan penurunan hampir 1% lebih hari Jumat kemarin terlihat ada sedikit distribusi. Tapi asing jika kita perhatikan satu minggu terakhir masih masuk akumulasi saham ICBP. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat ICBP masih ada potensi untuk turun menuju garis EMA 50 atau di sekitar harga 9.850. Dan ini kesempatan untuk kita wait and see dan tunggu di sekitar support EMA 50 sampai harga 10.000. Apabila ICBP mengetes garis EMA 50 masih bisa bertahan, masih bisa coba entry di sekitar support ini. Dan hold saja selama garis EMA 50 tidak terlewati. Karena selama garis EMA 50 masih kuat bertahan, ICBP secara tren masih bagus trennya dan masih ada potensi untuk kembali rebound atau minimal akan bergerak sideways. Jadi bisa hold terus dengan target jangka pendek di sekitar harga 10.200 atau target lebih jauh di 10.500. Selanjutnya saham Kalbe bisa kita lihat hari Jumat kemarin juga turun 0,97% ke harga 2040. Dan penurunan ini juga membuat Kalbe saat ini turun kembali mengetes support di EMA 50 di harga 2020. Dan bisa kita lihat cara tren pun Kalbe sebenarnya trennya masih bergerak tren. Sebelumnya juga sempat turun mengetes garis EMA 50 masih bisa rebound kembali. Tapi untuk resisten bisa kita lihat yang kuat ini di sekitar harga 2150. Dan garis MACD terlihat memang saat ini juga sudah mulai bergerak turun. Untuk saham Kalbe jika kita lihat penurunan hari Jumat kemarin tidak ada akumulasi maupun distribusi. Tapi asing memang terlihat masih terus distribusi saham Kalbe. Jadi Kalbe juga menurut saya masih menarik untuk dipantau. Bisa tunggu di sekitar garis EMA 50 sampai harga 2000 yang merupakan support psikologis saham Kalbe. Apabila mengetes target harga ini Kalbe masih bisa bertahan dan rebound, bisa coba entry dengan target jangka pendek di 2100 sampai 2150 untuk target take profit. Atau teman-teman bisa hold terus selama garis EMA 50 tidak terlewati juga. Karena ingat selama masih kuat di garis EMA 50 sebuah saham masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Tapi pertimbangkan untuk take profit atau cut loss apabila support di EMA 50 tidak malah terlewati. Sekarang kita lihat Sido. Bisa kita perhatikan saat ini Sido juga berada di sekitar support di EMA 50 di harga 755. Jika kita perhatikan sebelumnya juga Sido sempat turun di bawah garis EMA 50 ini tapi belum terkonfirmasi break. Satu berhasil bertahan dan rebound, kembali naik mendekati garis EMA 150 dan saat ini 790 masih gagal break dan kembali bergerak turun. Jadi untuk Sido harus hati-hati apabila minggu depan ternyata support di EMA 50 terlewati, Sido akan mulai bergerak downtrend kembali. Dan garis MACD juga terlihat memang saat ini masih bergerak turun. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan 2% lebih ini ada distribusi. Asing juga terlihat melakukan distribusi. Jadi untuk Sido, apabila teman-teman sudah membeli saham Sido di sekitar garis EMA 50, harus pantau terus saham Sido. Apabila minggu depan terkonfirmasi break, hati-hati Sido akan mulai downtrend dan berpotensi turun menuju support berikutnya di 700. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, bisa pantau terus saham Sido selama masih kuat di 750, bisa coba entry untuk swing trade, tapi ingat harus disiplin. Apabila harga 790 terlewati, pertimbangkan untuk cut loss. Karena seperti saya bilang akan mulai bergerak downtrend lagi. Karena untuk tren jangka menengah pun
Situ belum bagus trennya karena masih berada di bawah garis EMA 150. Selanjutnya saya akan analisa saham Raja yang bisa kita lihat secara grafik saat ini mulai bergerak sideways dan berada di sekitar support di 950. Jadi setiap kali menyentuh atau mendekati harga 950, Raja masih bisa bertahan. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan penurunan 1% lebih ini ada distribusi, tapi asing terlihat 3 hari terakhir mulai masuk akumulasi saham Raja. Jadi dari data yang kita dapat, menurut saya Raja apabila teman-teman mau pantau masih bisa, karena dalam 2 minggu terakhir masih kuat berada di sekitar harga 940 sampai 950. Bisa coba entry di sekitar support di 940 sampai 950 apabila masih kuat bertahan. Hold saja selama harga itu tidak terlewati. Dengan target jangka pendek menurut saya masih ada potensi untuk ke harga 1000 atau dekat dengan garis EMA 50 nya. Selama masih kuat di atas daerah support ini. Tapi apabila ternyata hari Senin depan Raja lanjut turun di bawah harga 940, sebaiknya jangan entry. Karena saya lihat ada potensi menuju harga 900 sampai garis EMA 150. Yang saat ini di sekitar harga 860. Jadi bisa entry apabila masih kuat di atas daerah support ini dengan target jangka pendek di garis EMA 50 atau di harga 1000. Karena selama masih gagal break harga 1000, Raja masih ada potensi untuk kembali bergerak turun. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.